Oke, akhirnya saya melegakan hati. Kan banyak juga yang berpendapat, lu jangan cuma cari pembenaran dari apa yang bergelut di hati gitu. Dan akhirnya walaupun saya tuh nyari tahu gitu loh kemana-mana, beberapa ustadz ulama dan segala macam tokoh agama, salah satu juga Habib hari ini. Jadi ya memang kemarin-kemarin tuh kayak gamang gitu loh, ini gimana sih musik segala macam. Tapi ya dengan hari ini ditonton oleh 1.400 orang yang nonton dan nanti akan di save di Instagram TV, memang ternyata yang salah bukan musiknya, yang salah memang bagaimana orang memanfaatkan si musiknya itu ya, Bip ya. Maksudnya dalam arti gini, efek yang terjadi, misalnya entah itu musiknya beatnya yang asik, tapi ada orang yang memang akhirnya dia bisa menikmati terus juga bisa bikin dia happy, why not gitu kan. Tapi kalau memang dia kayak sampai ya alkohol dan lain-lain segala macam yang mendekatkan diri kepada hal-hal yang tidak baik yang dilarang sama Allah, ya itu urusannya dia gitu kan, Bip ya. Iya, dan gue mau menggarisbawahi tadi apa yang lo bilang, bikin orang fun. Jadi musik yang halal dan berpahala itu bukan cuman yang qosidah, sholawatan, enggak. Musik lo asalkan liriknya itu mengajak kepada kebaikan secara umum, kebaikan yang universal, maka itu berpahala. Dan bahkan pemusik itu punya ladang dakwah yang nggak dipunyain oleh pendakwah secara umum. Yaitu tadi, orang-orang yang minum minuman keras. Mereka kan biasanya dekat dengan musik. Nah, itulah tugas pemusik untuk dengan musik dia menghentikan mereka minum minuman keras. Minum zam-zam cuy! Iya, artinya kan gini. Tan, kan gua tuh dulu kalau gua lagi bengal, lagi nakal, dan bapak gua udah nasihatin berkali-kali gak bisa, biasanya bapak gua akan nasihatin gua lewat sahabat gua. Lu bilangin tuh sahabat lu, jangan begini, jangan begitu. Kenapa? Karena kalau nasihat di antara sesama sahabat itu pasti lebih kena. Nah, begitu juga dengan musik. Mungkin kalau orang itu yang minum-minum keras tuh dinasihati gue, alah ngapain nih Habib nih ceramah-ceramah, nggak kira kena. Tapi kalau yang ngomongin rockernya, yang difanin, yang dipuja-puja, kemudian dia siap berhenti Homer, wah langsung ikut kayaknya semua tuh. Jangan minum minuman keras yang lunak-lunak saja. Minuman keras es batu dong. Bip, balik lagi ke hijrah deh. Makasih ya Bip ya, itu pencerahannya luar biasa banget buat aku pribadi. Kembali lagi ke hijrah, Bip. Berarti kan kalau misalkan kita sudah menjadi Islam yang baik itu kan adalah Islam yang saling menggandeng semua saudara kita kan, yang dari non muslim, terus juga mungkin ada yang dia belum siap untuk hijrah. Berarti kan memang harusnya kita gandeng ya, bukan mengkotak-kotakan oh dia belum hijrah nggak usah ditemenin lah, atau enggak oh yang ini beda agama udah nggak usah dibantu. Itu berarti nggak gitu kan sebenarnya, Bib? Iya enggak. Jadi kita itu karena gini, sorry aku tanya gitu, Bib, maaf. Karena waktu itu sempat ada rame banget di sosial media yang bilang, mungkin di sosial mediaku yang nge-DM yang aku sempat ngucapin tuh selamat hari Natal ya buat teman-teman yang merayakan bla 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 itu. Ada yang DM, Mbak Tantri jangan selamatin apa segala macam, itu kan mereka beda agama, nanti dosa loh bla 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 bla. Aku langsung, hah, ini yang gue lakuin bener apa enggak sih kayak gitu. Gimana, Bib? Iya, jadi begini. Kita itu dididik untuk mempersaudarakan siapa saja. Nah, jadi Nabi itu punya konsep persaudaraan seperti ini. Pertama, kata Nabi, ada yang namanya persaudaraan sesama muslim. Namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Gua dan lo saudara, karena kenapa? Sama-sama muslim. Nah, kalau yang bukan muslim, tapi satu negara, Bib. Nah, diajarkan dalam Islam namanya ukhuwah wataniyah. Lu bersaudara dengan yang non-muslim, tapi satu negara. Itu namanya ukhuwah kewargaan, ukhuwah kebangsaan. Nah, yang ketiga, kalau dia beda bangsa dan beda agama, Bib, masa masih mau saudara? Saudara, ukhuwah insaniyah namanya. Saudara sebagai sesama manusia. Nah, kalau dia, Bib, beda agama, beda negara, dan bukan manusia, apakah masih saudara? Masih saudara. Namanya ukhuwah makhlukiyah.
saudara sebagai sesama makhluknya Allah. Jadi kita sama anjing, sama babi, sama kerbau, sama tumbuhan, semua itu saudara. Sebagai sesama makhluknya Allah. Karena itu perlakukan binatang dan tumbuhan sebagaimana lo memperlakukan diri lo. Makanya Nabi pernah menegur seorang anak muda yang nongkrong di atas untanya. Jadi dia nongkrong di atas unta. Ya elah, kata gue baca itu, kata gue, ini anak muda juga ngadi-ngadi juga ya. Nongkrong di atas unta. Nongkrong di warkop ya. Di sana belum ada. Iya, waktu itu belum ada. Nah, kemudian kata Nabi, sebagaimana unta ini butuh istirahat, maka sebagaimana dirimu butuh istirahat, maka unta ini juga butuh istirahat. Jadi jangan nongkrong di atas unta. Akhirnya mereka pada turun tuh. Karena mereka bukan netizen. Jadi dibilangin sekali langsung turun. Kalau netizen dibilangin malah nyolot. Tapi saya yakin yang live hari ini pasti semuanya sama-sama belajar. Bukan begitu, guys? Coba komen, coba love. Aduh. Beb, tadi kan itu apa namanya ngomongin Nabi Muhammad ya. Ada nggak sih contoh yang konkret gitu yang memang kita lihat bahwa tuh Nabi Muhammad itu tuh toleran gitu antar sesama. Ya. Jadi gini, gua kasih contoh yang paling ekstrim deh. Contoh yang paling ekstrim ini begini. Nabi itu pernah didatangi oleh orang-orang Kristen Najran. Jadi orang Kristen Najran ini datang kepada Nabi bukan dengan tujuan baik, tapi untuk tujuan mendebat Nabi. Mendebat yang ngeselin loh. Jadi dia tujuannya mendebat Nabi. Kemudian Nabi terima di masjidnya. Kemudian Nabi jamu dengan cara-cara yang baik. Dan bahkan ketika sampai waktu ibadahnya mereka, dan mereka bingung cari tempat ibadah, kata Nabi, silahkan jadikan masjidku sebagai tempat ibadah bagi kalian. Jadi masjidnya Nabi dibuka oleh Nabi untuk ibadahnya orang-orang Kristen Najran yang ngajak debat, yang ngeselin gitu. Jadi udah itu puncak toleransi. Nabi juga pernah tuh ada orang Islam dan orang Yahudi rebutan tanah, cekcok urusan tanah, datang ke Nabi. Kemudian kata Nabi cek lah berkas-berkasnya, Nabi tanya ini, dan ternyata tanah itu memang haknya orang Yahudi. Kata Nabi, kembalikan hak orang Yahudi itu dalam bentuk tanah kepada dia. Kemudian kata yang Muslim ini, Nabi, tapi aku sahabatmu, aku seorang Muslim. Kata Nabi, jika Fatimah mencuri, maka saya yang akan memotong tangannya. Jadi kalau kebenaran itu ada pada pihak Yahudi, ya udah, Yahudi yang berhak. Meskipun anak Nabi, jangankan sahabat Nabi, meskipun putri Nabi yang bernama Fatimah, kalau dia bersalah, maka Nabi yang akan menghukumnya sendiri. Jadi Nabi sangat toleran kepada yang non-Muslim. Bahkan Nabi sangat toleran kepada musuh-musuhnya. Kepada musuh-musuhnya. Misalnya orang-orang Taif. Orang-orang Taif ini ketika Nabi datang, Nabi dilempar batu. Tapi Nabi balas dengan senyuman. Orang-orang kafir ini. Bukan hanya orang yang berbeda agama, tapi orang yang menyerang Nabi. Orang-orang Taif. Mereka melempar batu, Nabi balas dengan lemparan senyuman. Mereka mencaci Nabi, Nabi balas dengan mendoakan mereka. Mereka membenci Nabi, Nabi balas dengan mencintai mereka. Bahkan malaikat turun, menawarkan 2 gunung untuk dilempar ke orang-orang Taif, karena malaikat juga gergetan melihat orang Taif ini. Kata Nabi, enggak. Aku diutus untuk merahmati mereka, dan aku doakan semoga suatu hari mereka berubah. Jadi kepada orang yang belum hijrah pun, yang maksiat atau menurut lo salah, seharusnya sikap lo adalah mendoakan agar dia berubah, dan berupaya mendekati dia untuk mengajak dia berubah gitu. Bahkan Sayyidina, ada namanya salah satu cucu Nabi namanya Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Nah menariknya namanya kan Bakir. Dia diejek sama satu orang Yahudi, kemudian kata orang Yahudi ini, nama lo Muhammad Bakor ya. Bakor itu artinya sapi. Enggak, kata dia, nama saya Muhammad Bakir. Kayaknya Anda salah sebut. Jadi husnudzon, berprasangka baik. Kemudian setelah itu, oh kamu anaknya pelacur itu ya. Bayangin, ibunya dibilang pelacur. Kita waktu SD, ibu kita dikata-katain aja ngamuk, apalagi dibilang pelacur. Kemudian kata
Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kalau ibu saya benar seperti tuduhanmu, semoga Allah memaafkan ibu saya. Tapi kalau seandainya ibu saya tidak seperti yang dituduhkan oleh kamu, semoga Allah memaafkan lisanmu. Jadi, woles saja gitu. Jadi, toleransi banget pada orang non-muslim, bahkan kepada musuhnya, bahkan kepada musuh yang memerangi dia, santai dia. Dan itu yang diajarkan. Enggak, perang itu bukan kepada yang berbeda. Perang itu kepada mereka yang memerangi kita, mengancam nyawa kita, dan sudah diajak damai gak mau, dan satu-satunya jalan adalah perang, ya udah perang. Itu udah benar-benar pilihan yang paling terburuk ya berarti. Terburuk. Dan ketika diperangi, misalnya separuh diperangi, kemudian dia ngajak damai, kita harus ngasih damai. Oke. Jangan, wah nggak bisa, udah kadung nih, nggak bisa gitu. Itu tuh levelnya udah nabi tuh, manusia tuh mesti kayak masih nggak bisa, gue udah panas nih, pasti begitu kan? Iya. Nah makanya manusia kalau nggak mau contoh nabi ya udah bukan muslim dia. Iya. Makanya Allah penting menekankan, Allah itu menekankan bahwa nabi itu adalah manusia juga seperti kalian. Aku utus nabi dari jenis kalian, kata Allah. Kenapa? Agar kita gak bilang, oh iya kalau itu nabi. Enggak, nabi itu manusia juga seperti kita. Seharusnya lo bilang, karena nabi bisa, maka gue juga akan bisa. Karena gue umatnya nabi dan sudah didoakan oleh nabi bahwa gue bisa. Wah, jadi, ini patut memang yang harus diikutin tuh yang ya semua sifat nabi tuh Masya Allah banget ya BP. Jadi buat kita manusia sendiri juga penting banget, apalagi sekarang kita hidup di Indonesia yang memang macam-macam banget gitu perbedaannya kan, kultur, terus juga agama, terus apalagi ya, semua banyak banget perbedaan gitu kan. Jadi memang toleran itu penting banget, sepenting itu bahkan dengan musuh kita sendiri ya BP. Dan bahkan perbedaan itu bukan hanya yang umumnya kayak suku, ras, warna kulit, agama, gak cuman itu tak. Menurut gue banyak perbedaan-perbedaan yang juga harus kita jembatani. Kayak perbedaan supporter bola. Itu kan masih perbedaan fans anak band gitu. Itu kan kadang rusuh gitu kan. Nah itu juga PR kita. Itu juga harus saling toleran gitu. Satu sama lain gitu. Sesimpel itu ya di kehidupan kita. Sesimpel itu sebenarnya. Dan rata-rata konflik itu, kata Peace Generation itu. Peace Generation melakukan penelitian, 90% konflik itu diwariskan. Bukan konflik baru. Misalnya konflik warna kulit di Amerika itu usianya sudah lebih dari 2 abad. Jadi diwariskan aja. Karena itu poinnya sebenarnya di generasi muda untuk menjadi generasi penghenti konflik. Udah selesai di gua konflik ini. Lu dapat warisan misalnya konflik antar supporter. Enggak, gua gak mau. Karena rata-rata orang kayak anak STM misalnya, kalau tawuran, tuh dia mukul, coba tanya, bro, ini masalah kita apa sama dia? Gak tahu, kata senior, pokoknya pukul aja, jebret gitu. Nah, itu yang kata Rendra, kata WS Rendra, terlalu banyak pertengkaran tanpa persoalan di antara kita. Jadi kita tengkar tanpa persoalan. Besok-besok kayaknya kolaborasi sama Kotak bikin lirik, Bib. Nah, itu mantap. Jadi biar gak usah jelasin lagi musik halal atau haram. Ya udah jelas bikin lirik bareng. Iya. Iya benar-benar. Nah, Habib kan dari tadi tuh kasih pencerahan buat aku pribadi, mungkin juga buat teman-teman pemuda tersesat, buat teman-teman followers juga yang ikut nimbrung di live ini. Itu kayak adem banget gitu kan, bawaannya tuh oh iya masuk akal gitu, masuk nalar, masuk logika kita yang memang kita masih muda ya kan. Nah, terus kalau misalnya nih, gimana menurut Habib, sikap apa yang harus kita, yang seharusnya kayak misalkan ketemu sama tokoh agama gitu, misalnya yang mengajak atau enggak menyerukan kebencian gitu. Itu kita harus gimana? Kan kadang-kadang kan kalau misalkan lagi di pengajian katakan ya, terus tiba-tiba ada yang menurut kita, misalnya menurut aku, kok ini nggak masuk di nalar ya gitu, kok ini kok mengajak kebencian apa segala macam. Yang namanya guru kan pasti kita harus ngikutin gitu. Nah itu yang masih aku bingung, aku tuh harus bersikap seperti apa ya, maksudnya untuk mengaminkan kata-katanya kah atau seperti apa gitu. Oke, gini, kenapa dia menjadi tokoh? Kenapa dia menjadi pengikutnya ya?
ya udah. Dia menjadi tokoh karena banyak pengikutnya. Maka ketika ketemu orang yang seperti itu, tugas kita satu, meninggalkan dia. Meninggalkan dia dengan tidak ikut pengajiannya dia. Meninggalkan dia dengan tidak share info-info dari dia atau ceramah-ceramah dari dia. Meninggalkannya dengan menegur orang yang menyebarkan kontennya dia dan kemudian menyuruh orang lain ikuti dia. Kita jelaskan kalau menurut kita itu salah karena begini. Karena gue belajar dari ustadz ini katanya begini. Ya udah. Jadi itu tugasnya. Pertama meninggalkan, kemudian yang kedua menghentikan pengaruh dia sebisa mungkin yang kita lakukan, tapi tetap harus dengan cara yang baik dan rendah hati. Jangan mentang-mentang mau menghentikan pengaruh dia, kemudian caranya sok-sokan dan tidak baik. Tetap dengan cara-cara yang baik. Karena mereka itu punya pengaruh karena ada kita yang mengeluh-elukan dia. Karena itu sebenarnya gue ini sedang mendorong orang-orang untuk tidak mengeluh-elukan, tidak mentokohkan tokoh-tokoh yang memang tidak berkapasitas, tidak punya kredibilitas. Karena mereka itu didengar dan menjadi tokoh karena banyak yang mendengar dan banyak yang menokohkan. Sekarang orang itu nyari guru berdasarkan jumlah followers, berdasarkan jumlah subscriber. Banyak banget tuh ceramah di YouTube yang bagus-bagus tapi gak banyak penontonnya. Hanya karena mereka gak ditokohkan. Dan banyak banget ceramah di YouTube yang gak bagus dan bahkan salah, tapi banyak penontonnya. Karena kenapa? Karena kita salah menokohkan. Karena itu mari mulai dari kita, tokohkan siapa yang pantas ditokohkan. Kalau ada tokoh yang bagus, ada ceramah yang bagus, share dong. Bayangin kalau 1.300 orang yang nonton nih nge-share ceramah yang bagus, jadi viral tuh ceramah. 1.300 di-share ke teman, ke grup WhatsApp-nya. Dari grup WhatsApp-nya nyangkut 3, di-share lagi, akan viral. Jangan jadi generasi yang ikut-ikutan. Yang kayak tadi, gak tahu disuruh seniornya ngapain, gak tahu, dia main ikut-ikut aja. Jadi tentukan mana yang tokoh bener secara agama kita viralkan. Nah, ini juga penting, Tan. Siapa sih yang wajib diviralkan? Siapa sih yang wajib ditokohkan dalam hal agama? Kan kadang kita bingung nih, nyari guru agama. Siapa sih guru agama yang pas sih? Ya, itu. Saya baru mau nanya tipsnya kira-kira apa yang memang layak untuk kita ikutin gitu loh, guru yang memang layak untuk kita ikutin. Nah iya, ada 3 dalam menyampaikan dakwahnya dia memenuhi 3 syarat. Ini Nabi bilang ke Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman. Kata Nabi, sebarkanlah Islam dengan kegembiraan bukan ketakutan. Jadi kalau ada tokoh agama yang menyebarkan Islam dengan ketakutan, tidak dengan menggembirakan, yang ketika lu pulang pengajiannya, lu terbayang-bayang neraka dan penuh ketakutan, seolah-olah gak bisa taubat lagi, maka lu tinggalkan dia. Kemudian yang kedua, mempermudah, tidak mempersulit. Kalau ada tokoh yang mempersulit aja kerjaannya. Orang mau tobat, gak bisa, harus begini, harus begitu. Padahal tobat itu tinggal bilang astagfirullah dari hati, selesai. Kalau masih dipersulit, maka tinggalkan dia. Yang ketiga, mempersatukan, jangan mencerai-beraikan. Jadi kalau ada tokoh agama yang bilang, kalau di sana sesat, kalau di sana bid'ah, jangan ikuti ini, jangan ikuti itu, hanya saya yang harus diikuti, dan memecah belah, yang ketika lu pulang, lu penuh kebencian kepada orang lain, maka bukan itu guru agama yang tepat. Yang intinya, Islam itu 2. Jadi carilah tokoh agama, tokoh Islam yang mengajarkan 2 hal pokok ini. Yang pertama adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Allah, Islam itu rahmat. Apa rahmat itu? Cinta kasih. Ketika lu pulang dari pengajiannya penuh cinta kasih kepada yang berbeda, kepada hewan, kepada tumbuhan, itu ikuti. Dan yang kedua, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik, kata Nabi. Jadi tokoh agama yang penuh kesantunan, penuh dengan akhlak, itulah yang harus diikuti. Jadi itu tipsnya udah. Di luar itu kamu berhak meninggalkan dia atas nama Nabi Muhammad. Ya. Wah, ini luar biasa. Apalagi kan lagi era digital kayak gini kan. Iya. Kayak aku aja nih misalnya katakan kita analogikan
saya nih penyanyi rock gitu, tahu banget musik rock, orang-orang nanyanya sama aku udah pasti deh bener ke gue aja nanyanya, kayak gitu loh. Jadi kan banyak banget tiba-tiba orang yang baru dapat ilmu banyak, maksudnya dapat ilmu tapi belum bener-bener mengupas habis ilmu itu benar-benar sampai ke akar-akarnya, tapi dia udah mensiarkan, mendakwahkan seakan-akan dia tahu segala. Itu tuh yang bahaya kan di era-era digital seperti ini ya, Bib ya. Iya, jadi nggak bisa sembarangan juga ya. Bener, cukup tumbuhan lah yang dicangkok, jangan ceramah juga, jangan ilmu juga dicangkok. Luar biasa. Iya. Ini biologis ya. Iya. Oke, aduh, Masya Allah. Beb, kemarin kan aku udah sempat naruh di Instastory. Kita tolong kali-kali aja gitu dari followersku ada yang mau nanya. Nah, aku pilih beberapa pertanyaan yang menurut aku mewakili dari semua lah. Boleh ya, Beb? Izin? Boleh. Silahkan. Okay. Ini ada dari Ahmad Hadi MW64. Jika seseorang melakukan hijrah, apakah orang tersebut harus terlihat baik di mata seluruh manusia di bumi? Tugasmu adalah terlihat baik di mata Allah, bukan di mata manusia. Nah, jadi Allah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita itu baik kepada terlihat baik di mata Allah, bukan di mata manusia. Di mata manusia kita harus selalu berupaya berbuat baik. Tapi kalau manusia tetap suudzon kepada kita, tetap benci kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik kepada dia, maka itu urusan dia dengan Allah. Bukan berarti karena kita mau terlihat baik kepada Allah, kemudian nggak peduli kepada manusia, nggak mau bikin diri ini terlihat baik di mata manusia. Perlu, wajib bahkan kita itu membuat diri kita terlihat baik di mata manusia. Bahkan kata Sayyidina Ali, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang bisa membuat orang memandang kamu itu dengan pandangan yang salah. Misalnya, malam-malam kamu pegang botol, kemudian dibungkus pakai plastik hitam, orang pasti menduga itu minuman keras. Apalagi pakaianmu nggak bener gitu. Nah, jangan lakukan sesuatu yang bisa membuat orang menduga-duga buruk kepada kamu. Misalnya kamu bukan muhrim, jalan bareng gitu. Orang pasti akan menduga buruk. Nah, jangan lakukan itu. Kata Sayyidina Ali. Saking pentingnya pandangan manusia juga. Tapi kalau kamu sudah berupaya untuk berbuat baik kepada manusia, tapi manusia tetap memandang kamu buruk, urusanmu dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Bukan dengan pandangan manusia. Kenapa? Karena pandangan manusia itu bisa salah. Sedangkan yang pasti benar itu pandangan Allah. Jadi fokus baik di mata Allah, selebihnya kamu pasti akan baik kepada sesama manusia, dan kalau manusia sudah kamu berupaya baik tetap memandang buruk, biarin, itu urusan dia sama Allah. Nilai karena kenapa? Biar Allah aja yang nilai ya, Bib. Biar Allah yang nilai. Dan karena Nabi pun itu banyak yang benci. Nabi itu sampai akhir hayatnya banyak yang benci. Bukan di awal doang, ketika sudah di Mekah menjadi penguasa sampai wafat, beliau banyak yang benci. Itu Nabi, apalagi kita. Tapi tetap kita harus berupaya untuk baik kepada sesama manusia. Kecuali kalau dia gua udah gak ada benernya nih sama orang, ya udah deh, terserah lu deh. Yang penting Allah yang tahu. Dan kalau dia memang manusia yang baik, pasti Allah akan berikan hidayah kepada dia sehingga berubah pandangannya kepada kita. Pasti itu. Jadi lo gak usah terlalu overthinking kepada orang-orang yang seperti itu. Ya. Oke, semoga menjawab. Pasti menjawab sih. Iya, insya Allah. Insya Allah.